Sepertinya kita harus sedikit merangkak karena ada pohon yang baru rubuh. Kemungkinan karena hujan, sempat deras di sini. Aduh. Cakep banget ya, Pak. Kita sudah berada di ketinggian 1830-an mdpl. Itu menurut iPhone sih, itu nggak presisi. Tapi ya kurang lebih 1830-an, 40-30 antara. Puncak 1 ketinggiannya nanti sekitar 1870-an ya, 75. Terus puncak 2 berapa Ki? 1900 sekian. Dan puncak terakhir 2060. 2050. Treknya sendiri kita terlalu meremehkan. Saya kira kalau lihat-lihat di websitenya Gunung Ungaran ini banyak yang bilang santai, treknya santai. Santai dari mana? Gimana Mas Wir, menurut Mas Wir sendiri? Itu kayaknya udah jelasin ya. Napas-napas gitu. Ekstrim, nggak ekstrim sih, tapi memang lumayan lah. Kaget. Lumayan kaget dari yang Kagetin. dari yang awalnya hutannya landai, terus sempat landai banget tadi ya. Malah ada yang turun juga kan, kita melipir ke pinggiran, ke punggungan. Tahu-tahu dikasih dari pos 4 itu kayak udah beda kontur aja, langsung 4-wheel drive. Kacau. Nggak mobil, nggak orang, sama dikasih capek hari ini. Mengagetkan. Nah, malam ini ada 2 opsi, mungkin kita cek dulu nanti puncak 1 cukup luas atau enggak untuk dipakai ngecamp. Kita opsinya antara nginep dulu di di puncak 1 atau 2 atau langsung ke 3. Nanti gimana situasi, kondisi dan jam juga dan fisik kita. Soalnya ini udah jam 8:30. Udah udah lebih dari jam kerja kita nih. Harusnya udah enjoy, ngerokok, ngopi. Udah pulang ya dari kantor. Udah segini ke rumah. Habis macet-macetan kan. Harusnya. Saya kurang ngerti bunga-bungaan, apakah ini anggrek bukan Pak? Kayak bunga trompet Pak. Oh bukan, masa cantik gitu. Tapi nggak tahu, coba kawan-kawan yang lebih tahu ini bunga apa sebenarnya? Jangan dijawab bunga Bang ya. Bunga nggak lucu. Bunga lau, lebih nggak lucu. Nggak tahu Pak, belum ada tanda. Coba cek di sini dulu ya ketinggian. Tapi nggak mungkin ngecamp di sini, bebatuan. Hampir 1900. Ini puncak 1. Ke sana naik lagi. Menurut orang sih, coba cek sini. Oke nggak kalau di sini aja? Ini cukup landai, cukup. Sepertinya muat ya. Bagaimana? Menurut Bapak Eki sendiri gimana? Pendapat pribadi Anda? Puncak tuh masih kelihatan tuh bayang-bayangannya. Iya, itu gimana? Lebih baik sih di sini saja. Jangan memaksakan. Meskipun puncak di depan mata. Oh ya kan nggak kelihatan di kamera, tapi terlihat jelas sih puncak di atas sana. Tapi kita nggak bisa menghitung jarak. Oke fix, kita akan camp di sini aja. Kita jangan memaksakan. Puncak memang terlihat dekat, tapi segala sesuatu yang terasa dekat belum tentu beneran dekat. Jadi nggak usah seperti udah orang udah pada pinter lah penonton gua. Dan kita akan bikin tenda di sini. Kita istirahat, ngopi-ngopi, enjoy. View-nya cantik sekali dan kebetulan arah view ini di sebelah sananya ya, kalau nggak salah tuh timur nih tempat Mas Wira berdiri. Iya ini penampakannya. Di sini timur. Jadi kalaupun kita telat sunrise ke atas,
kita masih bisa menikmati sunrise di sini. Tapi kita berusaha banget bangun pagi. Ih. Dunia milik pribadi nih Pak. Bertiga doang di Gunung Ungaran. Kepriwe. Angin biasa. Kopi. Air mana? Belum. Kopi coba bikin. Segini dulu kan. Jadi buat para sponsor nih contohnya nih pas bikin kopi kayak gini bisa nih produk masuk. Uka. Ekspedisi merah. Merah. Oke kawan-kawan, kita rencananya mau istirahat dulu, makan juga sudah. Sekarang tinggal bobok manis. Udah jam setengah 11 malam. Semoga kita bisa bangun pagi ya. Tapi kalau nggak juga ya udah apa-apa. Dah. Hujan mulai turun. Tadi sempat keluar ngambil jemuran sama rapi-rapiin makanan pakai terpal. Baru jam 3. Ya Allah. Wah, bagus banget. Wah, dan ternyata itu puncaknya. Tunggu aja malam enggak jadi berjalan. Karena belum ternyata itu. Kayaknya belum puncak deh, ke atas lagi. Take off permitted kenapa nih? Oh gitu caranya. Baru lagi ya Pak ya? Ya beda lagi nih, lebih aman tapi benar kata Arsal. Yang gak aman tuh rasa deg-degan takut jatuhin sesuatu kan. Wah, pantesan pantesan pilot drone itu bayarannya lumayan ya Pak. Karena ada resiko untuk menjatuhkan barang mahal. Nah, coba kawan-kawan ada yang tahu nih, ini gunung apa? Terus ini gunung apa nih? Sama ini kan Merbabu Merapi pasti ya, Merbabu Merapi nih. Depannya apa tuh? Gunung apa tuh? Itu yang seru tuh, itu lihat kayak perkampungan di England gitu ya. Berasa nonton film The Witcher. Nah itu laut bener. Itu laut belakang ya kan. Nah ini apa nih? Danau apa nih? Kalau kawan-kawan ada yang tahu tulis di kolom mikroskop Excel. Oke. Wah, ada yang mampir. Pantesan kemarin semua di luar. Kalian udah sempat masukin makanan? Nggak ada. Oh tetap di luar Kan sebenarnya. semuanya di luar. Itu belum ada yang buka loh. Ada yang mampir. Iya soalnya gue lihat itu sampah udah gue masukin nih kresek ini. Ketarik lagi keluar. Kota Semarang di belakang sana cantik sekali ya. Ngomong-ngomong, katanya ada pengalaman pahit nih. Nggak pahit. Oh nggak pahit. Bukan pahit. Terlalu manis malah. Pengalaman yang mendewasakan. Memang kita, Mampus gak lu pagi-pagi dengerin hal kayak gini. memang terhadap seseorang itu kita tidak boleh mendewakan ya. Betul. Pas kuliah saya di Purwokerto kan.
dia di hati orang lain. Pokoknya kalau nggak salah nih 2012 tuh saya masih adalah jalan sama dia gitu di Semarang. Gitu. Jadi ada lomba anjing lah. Oke, cepet dong. Ayo dong. Kan jarang yang tahu nih, biar tahu lah. Meskipun sekarang gue yakin udah bukan tentang dia lagi. Udah bukan kan, tentang dia. Karena Dysphoria aja udah bukan tentang dia. Tapi kan bener orang tersebut mengajari Mas Wira banyak hal ya, maksudnya. Iya. Mas Wira jadi tahu caranya mengemas rasa sakit hati itu menjadi sebuah. Betul. Dia yang bikin saya baca ini apa namanya teori-teori puisi, sajak, biar kalau saya curhat tuh nggak yang gamblang. Ada hal-hal yang bisa dibaca orang gitu. Belajar banyak lah saya. Nggak cuma tentang perasaan saya tapi juga pengembangan hidup gitu. Nah, itu gitu. Memang. Terus ya sudah, dan bahkan setelah dia nganter ke hotel, aku masih nanya tentang perasaan dia terhadapku, Pak. Dan aku masih suka sama dia, dan dia tetap dijawab dengan senyum, dan ya udahlah, tetap ditolak dengan halus gitu. Jadi memang sudah tidak lagi ada kesempatan sepertinya gitu. Nah, beliau ini yang mengajak, beliau ya penyebutannya ya, dia tidak secara langsung mengajari saya gambar, tapi gara-gara dia saya ngulik gambar. Bagaimana gambar saya? Gara-gara dia juga Anda mengulik soal puisi. Soal puisi, soal gambar, soal sajak, soal bagaimana menuliskannya dan memadukannya antara gambar, tulisan dan semuanya, dan akhirnya jadi tulisan-tulisan di blog. Dan dari tulisan-tulisan di blog itu akhirnya jadi kumpulan buku. Bagusnya ya, yang tidak kepikiran oleh orang lain. Mungkin sekarang udah mulai ada juga yang lainnya, tapi Anda termasuk pionir di mana yang saya lihat di TikTok bisa berpuisi senja tapi bisa terintegrasi dengan anak muda sekarang gitu. Karena mereka kan mungkin aja nggak semuanya suka baca buku ya. Iya, kita nggak bisa memungkiri itu. Anak muda sekarang sayangnya sih nggak banyak yang suka baca buku. Dan Anda bisa penetrasi ke TikTok dan bikin orang-orang jadi suka puisi dengan cara Anda sendiri. Puisi industri itu ya namanya. Industri. Ya. Karena tadi hujan pasti akan licin. Kalau kayak gini kan setidaknya diriku pernah berjuang. Bagus. I'll be a warm place to lay when you're feeling cold, and I'll be all in when you wanna fold. When we're dancing life's dance, you'll be the partner I hold. You and me together growing old. Sana kayaknya. Sini. Duluan Pak. Sini. Iya. Kayaknya deh. Ini licin banget. Itu ada nggak? Nggak ada. Sini ya. Oh sini. Sini aja, sini aja. Oh iya, melipir Pak. Melipir pinggir dikit. Nah, hati-hati licin. Alhamdulillah. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Ungaran. Alhamdulillahirabbil alamin. The unaware, bunny-eared man in the photograph. I'd give the whole of my heart if it means you get half. Darling, please, be my better half. And I will be... Merbabu, Belakangnya Merapi. Merapi. Kita pernah ke sana juga, tapi belum ke belakang. Merapi masih belum boleh. Jadi ini Merbabu, Merapi, ini Sumbing, Sindoro. Mantap, cantik sekali. Bapak Eki. Respect. Respect. Ungaran respect. Respect, respect. Mr. Wira.
Gimana? Nice bro, Mantap ya. mantap. Dari jalur sendiri gimana nih? Dari jalur mengagetkan, tapi buat orang-orang yang lama nih nggak ndaki, ini nice sih, gitu. Karena dapat semua, keindahannya dapat, sama fisiknya dapat. Itu fisiknya, bener-bener setelah jalur 4 tuh. Mungkin tipsnya lebih baik mendaki di musim cerah ya. Musim cerah. Karena kontur bebatuannya licin. Nice. Dan itu oke banget sih untuk pendakian capek-capek terus sampai puncak 2 tadi. Nah, paginya ke sini ternyata ya 15-20 menit lah, menyenangkan. Sampai puncak. Mungkin hari ini kamu lelah, tapi namanya manusia pasti lelah. Mau bagaimanapun dengan lelah itu tandanya kau sudah berusaha. Dan untuk lebih berusaha, kita perlu satu hal yang penting sekali, yaitu adaptasi. Aku dan perasaan tanpamu di sisi. Tambah gak? Ya gitu aja. Jangan lupa kembali ke alam. Jangan lupa kembali ke alam. Ya. Udah. Ya. Dan jangan lupa teman-teman, kembali ke alam. Karena kembali ke hatinya lagi, itu sudah tidak mungkin.